82 UPN Veteran Jawa Timur mau bikin teknologi tepat guna. Apa tuh Dil? Kita mau bikin biopori jumbo. Iya. Nah, jadi mulai dari ini dulu ya. Sekarang kita udah beli base gitu. Namanya apa base ya? Iya, base. Ya kayak Semacam buat kayak pondasinya gitu loh si lubang bioporinya. Jadi biar tanahnya tuh nggak ambles ketika dimasukin si sampah-sampahnya itu tadi. Jadi kita beli yang diameter yang 80 cm. Terus tingginya ini 50 cm. Kita pakai 2 base, jadi tingginya itu 1 meter. Betul sekali. Ini gede banget kayak mau bikin sumur. Iya, kayak jadi sumur gitu sih, tapi ntar diisi sama sampah-sampah terus jadi kompos gitu. Ya. Sekarang kita masuk ke ini nih, penggaliannya ya. Nah, lokasi lubang biopori itu ada di sini. Kita lagi digali. Halo guys, hari ini kita bakal ngelakuin penggalian buis beton untuk biopori ya, Gar ya. Biopori jumbo asik. Biopori jumbo ya guys ya. Jadi ini lagi proses penggalian, nanti bakal ditampilin ya di ini. Tunggu aja. Ditunggu aja nanti hasilnya gimana, dan besok kita bakal pelaksanaan penanaman biopori dari biopori jumbo ini. Jadi Oke. tungguin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Pada kesempatan kali ini kelompok 82 KKN UPN Veteran Jawa Timur tahun 2023 akan melaksanakan program kerja kami yang mengenai tentang TTG atau teknologi tepat guna. Nah, kali ini TTG yang kami buat itu berupa lubang resapan biopori jumbo. Untuk lebih lengkapnya nanti akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Jadi, apa sih lubang biopori itu? Lubang biopori itu adalah lubang buatan manusia untuk memberi makanan kepada flora dan fauna, sehingga mereka aktif membentuk biopori di dalam tanah. Biopori tersebut berbentuk vertikal atau tegak lurus dengan diameter 10 hingga 30 cm dengan kedalaman 1 hingga 2 meter di dalam tanah. Namun, pada kali ini kelompok kami membentuk biopori jumbo dengan ukuran 80 cm dengan kedalaman 1 meter ke dalam tanah. Menariknya, biopori tersebut pertama kali atau diciptakan oleh orang Indonesia sendiri, yaitu Dr. Kamil Razmin Brata, yang merupakan peneliti atau saintek dari Institut Pertanian Bogor. Setelah mengetahui apa itu biopori, kita tentunya harus tahu dong bagaimana ketentuan memakai media untuk biopori itu sendiri. Nah, sebenarnya teman-teman tidak ada ketentuan khusus untuk medianya. Nah, kebetulan kelompok kami ini memakai ukuran diameter 80 cm dengan kedalaman ke dalam bawah tanah 1 meter. Nah, untuk menghindari amblesnya tanah, kita memakai bis untuk lubang resapan biopori ini.
Nah, kalau teman-teman ingin memakai dengan ukuran kecil, itu bisa memakai dengan ember cat, pipa, ataupun kon. Oke, pastinya lubang resapan biopori jumbo ini memiliki fungsi. Salah satunya fungsi untuk menyuburkan tanah. Nah, sampah organik yang dimasukkan ke dalam lubang akan merangsang aktivitas dari mikroorganisme, di mana nantinya akan menghasilkan kompos. Nah, kompos itu sendiri akan membantu menyuburkan tanah ataupun tanaman yang ada di sekitar lubang resapan biopori jumbo. Nah, di mana sih letak terbaik penempatan lubang biopori tersebut? Lubang biopori itu biasanya diletakkan di area terbuka yang akan terkena air hujan. Biasanya diletakkan di sekitar pohonan, di halaman rumah, atau di lapangan parkir yang areanya luas dan akan terkena air hujan gitu. Nah, kalau kelompok kami memilih tempat di sekitar rumah warga dan di sekitar pepohonan. Di sini kami membuat lubang biopori dengan diameter 80 cm. Ini biopori jumbo. Nah, selanjutnya setelah lubang biopori dijadi, kita bisa mulai untuk mengisi lubang tersebut dengan sampah organik. Nah, bisa dilihat di lingkungan di sekitar lubang ini terdapat daun-daun kering yang mana merupakan sampah organik. Jadi bisa kita manfaatkan dulu untuk kita masukkan ke dalam lubang biopori ini. Dan di sini saya akan memasukkan ke lubang biopori. Jadi yang perlu diperhatikan untuk memasukkan daun ini ke dalam lubang biopori, kita bisa memilah daun ini dari tangkainya. Jadi tangkainya tidak perlu dimasukkan. Sebenarnya ini opsional ya teman-teman. Jadi tangkainya itu bisa dimasukkan, tetapi tangkai yang berukuran kecil karena mengingat tangkai ini sendiri memiliki tekstur yang keras, jadi lebih baik tidak usah dimasukkan. Baik, setelah dimasukkan sampah daun garing, untuk selanjutnya yaitu dimasukkan sampah organik dari dapur UMKM itu sendiri. Alasan kenapa sih kami memilih untuk menggunakan sampah organik dari dapur UMKM? Dikarenakan untuk skema dari KKNT kelompok kami yaitu Desa Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif, sehingga untuk sampah organik dari dapur UMKM sendiri sangat memenuhi kriteria tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa para pelaku UMKM yang ada di Surabaya ini jumlahnya cukup banyak, dan dari kegiatan UMKM itu sendiri akan menghasilkan sampah-sampah sisa makanan maupun sayuran dan juga buah-buahan yang dapat dijadikan sebagai bahan tambahan untuk pembuatan pupuk kompos. Nah, di sini jenis sampah yang akan kami gunakan yaitu ada beberapa jenis buah-buahan, kemudian kulit kentang, kulit wortel, batang daun bayam, dan juga batang daun kangkung. Mungkin untuk selanjutnya kami akan memasukkan jenis sampah organik. Setelah tadi sudah dijelaskan tentang sampah apa aja sih yang bisa masuk ke dalam lubang resapan biopori, sekarang saya akan menjelaskan tentang sampah apa aja yang nggak bisa masuk ke dalam lubang resapan biopori. Jadi contohnya sendiri adalah sampah dari tulang hewan seperti ayam, sapi, dan juga kambing, diikuti dengan sampah yang terbuat dari plastik maupun styrofoam atau gabus. Mengapa sampah-sampah tersebut tidak bisa masuk ke dalam lubang resapan biopori? Dikarenakan sampah-sampah tersebut membutuhkan waktu yang lama untuk hancur. Sehingga meskipun sudah bercampur dengan cairan EM4 ataupun cairan untuk menghancurkan sampah-sampah yang saya sebutkan tadi tetap membutuhkan waktu yang lama untuk benar-benar hancur. Nah, karena tadi udah dijelasin apa aja sampah yang bisa dimasukkan dan tidak bisa dimasukkan, selanjutnya adalah kita akan mencampurkan larutan EM4 dengan air dan juga larutan air gula. Nah, untuk takarannya sendiri adalah 10 cc EM4 dicampurkan dengan 1 liter air dan juga 2 cc air gula. Nah, untuk EM4-nya itu seperti ini. Jadi satu botol EM4 ini berisi 1 liter cairan EM4. Untuk cairan EM4 dan cairan air gula yang sudah dicampurkan itu sudah saya taruh ember, lalu selanjutnya kita akan tuangkan ke dalam lubang biopori. Jadi teman-teman tadi kan udah selesai nih proses pembuatannya gimana, terus udah dijelasin juga kan tadi langkah-langkahnya kayak gimana, sama ya pokoknya prosesnya udah dijelasin sama teman-teman tadi. Nah, di sini aku mau ngejelasin pengolahan setelahnya itu gimana.
Jadi biopori ini bisa diisi secara rutin 5 kali sehari atau enggak seminggu sekali, tapi diisinya itu harus penuh, pokoknya sampai penuh. Nah, umumnya biopori itu kan panennya paling cepat itu 3 bulan. Cuman karena kita tadi pakai cairan M4 sama larutan air gula, jadi itu harusnya mempercepat proses panennya yang harusnya 3 bulan. Karena kita tadi pakai larutan M4 sama cairan air gula itu, jadi bisa lebih cepat. Yang harusnya itu 1 bulan itu harusnya udah bisa panen. Nah, setelah panen, lubang bioporinya ini bisa dipakai lagi. Mungkin itu aja yang bisa aku jelasin. Selanjutnya lanjut ke tips dan trik. Nah teman-teman, setelah mendengarkan penjelasan dari apa itu lubang resapan biopori, kemudian fungsinya itu sebagai apa aja, media yang terbaik itu di mana, kemudian sampah-sampah yang masuk dan tidak boleh masuk atau disarankan jangan masuk itu apa saja, sampai pada perawatan lubang resapan setelah demo dilakukan oleh kelompok itu apa saja. Sekarang kita masuk pada tips and trick nih. Pasti kalian bertanya-tanya kan, kalau misalkan di dalam lubang resapan biopori itu terdapat begitu banyak ragam jenis sampah basah organik, nanti pasti akan menimbulkan bau gitu loh, ada potensi menimbulkan bau yang tidak sedap. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Nah, seperti yang dijelaskan sama teman-teman saya tadi mengenai cairan E4 dan larutan air gula, selain untuk mempercepat penguraian, cairan tersebut itu juga bisa sebagai peredam bau busuk. Nah, tips yang lainnya adalah, jadi ketika teman-teman setelah melakukan pemasukan sampah yang pertama, kemudian yang pengolahan yang selanjutnya itu dengan cara sampah basah itu dimasukkan terlebih dahulu, kemudian baru dimasukkan sampah kering. Jadi apabila seperti itu dapat meredam bau busuk yang dikeluarkan oleh lubang resapan biopori. Nah, yang terakhir teman-teman jangan lupa kalau misalkan sekedar sampah basah sayuran, kulit buah-buahan, itu sepertinya kayak baunya itu minim gitu loh. Tapi kalau misalkan teman-teman memasukkan seperti daging begitu ya, itu pasti baunya sangat-sangat busuk. Jadi dari kita itu sangat tidak disarankan. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan dari kita kelompok KKNT 82 UPN Veteran Jawa Timur Kelurahan Kedung Baru 2023 mengenai teknologi tepat guna pembuatan lubang resapan biopori jumbo. Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan di Kelurahan Kedung Baru. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan dapat kalian terapkan di tempat kalian. See you.